Jumpa kembali di MTT Journey Expression of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya iman bukanlah keyakinan jiwa kita saja, tetapi tindakan untuk mau taat dan mampu melakukan firman Tuhan. Dilandasi dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12 dan kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25 teman-teman. Nah, ini pagi ini saya coba bacakan dulu dari firmannya teman-teman. Coba teman-teman baca di kitab kitab 1 Petrus yang pertama gitu. Jadi 1 Petrus pasal 1 ya, dari mulai ayat 1 sampai ke ayat 12 dan berlanjut ayat 13 sampai ke ayat 25 teman-teman. Saya bacakan dulu saja gitu. Jadi salam, judul paragraf pertama salam dari Petrus Rasul Nabi Isa kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Tuhan Allah kita, dan yang dikuduskan oleh roh Tuhan supaya taat kepada firman Tuhan dan menerima percikan darah Nabi Isa untuk dapat mendapatkan keselamatan dosa gitu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Perikop keduanya pengharapan iman dan kasih, judulnya. Terpujilah Allah dan Tuhan Allah kita dan juga Nabi Isa gitu, dan juga firman Tuhan yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Nabi Isa dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita, yaitu kita yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan Allah karena iman kita, sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kita seketika harus menderita cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi dalam arti kata waktu kita melakukan firman Tuhan, teman, mau taat, tadi seperti judulnya kan, istilahnya kita mau istilahnya taat dan mampu melakukan firman Tuhan. Itu konsekuensinya itu kalau menurut versi yang di ayat 6 teman-teman, bahwa bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kami seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dalam arti kata kalau kita mau taat dan mampu melakukan firman Tuhan, ya kita menghadapi hal-hal yang menderita teman-teman, karena apa yang dirancang kendaki oleh duniawi itu jelas-jelas bertentangan teman-teman dengan apa yang dirancang dan kendaki oleh rohani, dan ini menjadi kehendak rancangan rohani itu akhirnya menjadi ketidakwajaran bahkan kebodohan bagi dunia teman-teman. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Jadi kenapa kita mesti mengalami ujian cobaan yang menderitakan ini? Ya tujuannya cuma semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita sendiri teman-teman, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api gitu, sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari penghakiman kita di akhirat nanti teman-teman. Sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan gitu, Tuhan Allah, namun kita mengasihinya, kita percaya kepada Tuhan Allah sekalipun kita sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Jadi ada satu sukacita yang mulia di dalam kita teman, waktu kita mau taat dan mampu melakukan firman Tuhan itu. Karena kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Jadi apabila kita sudah bisa merasakan sukacita di dalam penderitaan, yaitu berarti yang namanya iman kita itu sudah mencapai tujuan, yaitu iman demi keselamatan kekal di dalam akhirat nanti teman-teman, yang ada di dalam jiwa kita gitu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat dengan kasih karunia yang diuntukkan bagi kita. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Tuhan itu yang ada di dalam kita, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa si Nabi Isa apabila melakukan firman Tuhan, dan tentang segala kemuliaannya yang menyusul sesudah itu, sesudah melakukan firman Tuhan.
kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kita dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Tuhan yang diutus dari sorga menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan kepada kita, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat gitu. Jadi malaikat pun sama teman-teman, mengendaki apa sih ya taat, taat kepada, mau taat gitu untuk firman terhadap firman Tuhan dan mampu gitu untuk mampu melakukan firman Tuhan. Malaikat pun mengendaki demikian, bukan cuma manusia saja teman-teman. Nah, ini di perikop keduanya teman-teman dari ayat 13 sampai 25. Judul perikop itu berubah menjadi kekudusan dan kasih persaudaraan. Judul perikopnya itu teman-teman. Sebab itu siapkanlah akal budi kita, waspadalah dan letakkanlah pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu pernyataan si Nabi Isa tadi gitu teman-teman. Waktu pernyataan perintah peraturan firman Tuhan tadi gitu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan kita gitu. Jadi kalau di sini dikatakan apabila orang dunia menilai rancangan kehendak Tuhan itu adalah ketidakwajaran, kebodohan, tetapi sebaliknya teman-teman, rohani firman Tuhan katakan bahwa apabila kita masuk dalam rancangan kehendak dunia itu adalah kebodohan juga teman-teman. Yang disebutnya seperti itu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan kita. Jadi bertentangan teman-teman antara apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan dan apa yang dirancang dan kehendaki oleh iblis, oleh manusia, oleh orang berkeyakinan, dalam arti kata orang yang beragama tapi kurang benar mengenal dan mengerti akan Tuhan dan firman Tuhan itu. Nah, ini disebutnya ya kebodohan gitu. Orang dunia ini bagi rohani itu kebodohan. Tapi sebaliknya orang dunia akan menganggap orang rohani itu bodoh, nggak wajar dan bodoh karena orang dunia tidak memahami gitu, tidak memahami apa sih tujuan iman yang sebenarnya gitu bagi kita gitu. Nah, Tuhan sudah persiapkan kita yang untuk bisa beriman percaya gitu akan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, apa yang sudah dirancang dan dikehendaki oleh Tuhan gitu, apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah sertai juga dengan iman iman untuk kuat menahan derita teman-teman. Jadi Tuhan itu sudah sempurna gitu. Bagaimana mempersenjatai kita dengan iman percaya dan iman untuk kuat nahan menderita waktu melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang kita mesti benar-benar dapatkan itu apabila kita mengasihi Tuhan teman. Apabila kita mengasihi Tuhan, ya kita akan mendapatkan priority tadi, iman untuk percaya sekaligus iman untuk kuat menderita dalam hal melakukan firman Tuhan gitu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Tuhan Allah, yaitu Dia yang tampak memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Nah, kalau secara versi rohani hidup, ya bahwa kita hidup di dunia itu adalah sementara, disebutnya menumpang teman-teman. Makanya kita mesti hati-hati gitu ya. Istilahnya kita hidup di sini firman katakan maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini, karena sifatnya temporary teman-teman, sifatnya cuma sementara. Sedangkan orang dunia, orang berkeyakinan, bahkan yang namanya iblis gitu, ya ini bagaimana membujuk manusia dunia ini, membujuk orang berkeyakinan itu bahwa yang namanya tinggal di dunia ini adalah bukan menumpang teman-teman, dianggapnya ya selamanya gitu akan tinggal di dunia ini. Nah, kalau parameternya sudah selamanya di dunia ini, ya parameternya berarti kan seperti yang firman Tuhan katakan, ya umur manusia itu rata-rata 70-80 tahun, ada yang kurang dari 70 tahun, dan ada yang lebih dari 80 tahun. Tapi maksimalnya 120 tahun. Berarti kalau kita sebut di secara duniawi, secara orang dunia atau orang berkeyakinan atau iblis katakan, parameter hidup di dunia itu ya maksimal 120 tahun teman. 120 tahun bagi orang dunia, bagi orang berkeyakinan, bagi iblis itu adalah kekal teman. Padahal kekal yang dimaksud oleh Tuhan Allah dengan kekal yang dimaksud oleh iblis kan beda sekali teman-teman. Yang namanya kalau kekal secara iblis atau secara dunia atau secara
orang berkeyakinan 120 tahun, itu bagi kekekalan yang sebenarnya yang dari Tuhan, 120 tahun itu nggak ada artinya, teman-teman. Sekejapan mata pun tidak ada gitu. Jadi kekekalan antara yang dipandang oleh dunia dengan kekekalan dipandang oleh rohani ini, bumi dan langit mau jauh sekali bedanya gitu. Yang namanya 120 tahun bagi orang dunia, ya bagi iblis, bagi orang berkeyakinan mungkin dianggapnya sudah panjang sekali, teman-teman. Seolah-olah kekal gitu. Padahal kalau secara versi kekal, 120 tahun itu ya hanya sekejap mata aja tidak ada. Jadi bedanya banyak sekali. Jadi Tuhan menghendaki bahwa di bumi ini adalah seperti menumpang, bahkan proses gitu. Ya bagaimana untuk memproses supaya kita bisa benar-benar ya mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, teman-teman. Kalau masalahnya kalau kita sudah masuk ke dalam akhirat gitu, setelah ada penghakiman, penghukuman di akhirat, tidak pernah bisa ada perubahan apa-apa, teman-teman. Jadi kita bisa tergelincir masuk ke dalam kebinasaan kekal apabila waktu kita hidup di dunia ini mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan itu secara salah, teman-teman. Akhirnya kita tergelincir masuk ke dalam kebinasaan kekal. Tapi sebaliknya apabila kita benar gitu, mau taat dan mampu melakukan firman Tuhan karena ya mengerti bahwa harus menghidupkan roh Tuhan untuk dapat mengerti firman Tuhan, dan mampu melakukan firman Tuhan karena memang ada kuasa roh Tuhan yang memberikan kekuatan ke kita melakukan firman Tuhan yang tadi, yang disebut iman untuk menderita tadi, teman-teman. Jadi bukan cuma iman percaya saja, tapi juga iman menderita. Nah sehingga kita mampu, teman-teman, melakukan firman Tuhan. Nah waktu kita mampu melakukan firman Tuhan, ya otomatis jadi kita sudah masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, teman-teman. Dan ini yang disebut oleh dunia itu ya itu. Jadi kita berpindah dari pola-pola dunia yang sifatnya sementara itu gitu, ya masuk ke dalam ya pola-pola akhirat yang kekal, di mana di akhirat tadi dikatakan apabila kita melakukan firman Tuhan berarti kita mendapatkan keselamatan kekal dalam surga. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan berarti kita akan mendapat kebinasaan kekal di dalam neraka. Cuman beda di situ aja, teman-teman. Cuman yang jelas di dunia ini adalah sementara, menumpang, dan sifatnya hanya untuk proses gitu, memproses kita apakah kita masuk ke dalam kebinasaan kekal dalam neraka atau kita masuk ke keselamatan kekal dalam surga. Itu adanya di dunia ini, teman-teman. Sebab kita tahu bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Itu bukan dengan barang-barang yang fana, bukan pula dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas gitu, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dari Nabi Isa yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kalau versi Nasrani, teman-teman, Nabi Isa itu adalah diutus oleh Tuhan Allah ke dunia ini ya untuk menebus dosa-dosa kita, teman-teman. Dosa kita itu ada dua, dosa yang berawal dari Adam dan Hawa, periode Adam dan Hawa, itu dosa awal atau dosa asal kita, dan ditambah lagi dosa kita sebelum berbalik dan bertobat, teman-teman. Nah, dosa-dosa awal dan dosa-dosa selama kita belum berbalik dan bertobat itu yang ditanggung oleh Nabi Isa, teman-teman. Sehingga kita ini tanpa dosa gitu. Harusnya seperti itu. Jadi kalau kita waktu menerima Tuhan, menerima firman Tuhan benar-benar ya untuk bisa berubah dari pola hidup lama kita menjadi pola hidup baru, dalam arti kata hidup sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan. Ya hidup dengan pikiran pesan kehendak Tuhan. Harusnya kita tidak berdosa, teman-teman. Tidak akan bisa berdosa. Nah, waktu kita tidak berdosa secara rohani ya jelas, teman-teman, akan masuk ke dalam keselamatan kekal di dalam surga gitu. Itu pasti. Dan di dunia ini waktu kita bebas dari dosa, harusnya ya kembali lagi seperti ciptaan awal yang Tuhan rancang dan kehendaki, bahwa apabila manusia si Adam dan Hawa tidak melakukan dosa, yang namanya kemiskinan itu tidak ada, teman-teman. Yang namanya sakit itu tidak ada, yang namanya bentrokan gitu, yang tidak membawa damai sejahtera itu tidak ada. Jadi semua itu kalau tanpa dosa, semua itu ya kembali akan seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki waktu awal, teman-teman, bahwa manusia itu memang sudah dicukupi semua gitu, tidak perlu harus bersusah-susah seperti sekarang gitu. Ya sampai diibaratkan sampai seperti ular kan, berjalan aja pakai perut kan aja, makanannya debu gitu. Ya istilahnya begitu, teman-teman. Melainkan dengan darah yang ini yang udah ditebus oleh Nabi Isa itu, dan ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kita ia baru
baru menyatakan dirinya pada zaman akhir ini, yaitu karena kita ini teman-teman. Tuhan mengutus Nabi Isa itu untuk menebus dosa-dosa kita, ya, untuk memberikan satu guidance kebenaran hidup, peta hidup berupa firman Tuhan. Dan juga malah Nabi Isa mengusulkan, memohon kepada Tuhan untuk bisa Tuhan menghidupkan gitu roh-roh Tuhan yang ada di dalam manusia semua ini gitu, ya, supaya manusia ini bisa terselamatkan gitu. Jadi ada 3 gitu minimal yang Nabi Isa secara Nasrani lakukan itu. Pertama, yang jelas menebus dosa-dosa kita, baik dosa awal maupun dosa sebelum kita berbalik dan bertobat, terima Tuhan dan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Kedua, ya, Nabi Isa itu adalah memberikan kita guidance gitu, peta kebenaran hidup itu dengan, ya, ini adanya kitab suci ini gitu, yang dirangkai oleh murid-muridnya Nabi Isa yang disertai dengan roh Tuhan gitu. Jadi akhirnya terjadi kitab suci seperti ini gitu. Dan juga yang ketiganya yaitu bagaimana Nabi Isa memohon kepada Tuhan Allah agar bisa menghidupkan roh Tuhan Allah di dalam setiap manusia kita. Sehingga kita punya 3 power itu, teman-teman. Nah, waktu kita punya 3 power ini, harusnya gitu iman percaya dan iman menderita kuat itu jadi ada di pihak kita, teman-teman. Nah, waktu kita kuat ini, ya, kita bisa melakukan firman Tuhan, sehingga kita bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Jadi kaitannya seperti itu, teman-teman. Jadi oleh dialah, oleh Nabi Isa dan oleh firman Tuhan lah, kita percaya kepada Tuhan Allah yang telah membangkitkan Nabi Isa dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga iman kita dan pengharapan kita tertuju kepada Tuhan Allah, teman-teman. Karena kita telah menyucikan diri kita oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kita bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati kita, ya, karena kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Tuhan Allah yang hidup dan yang kekal gitu. Jadi teman-teman, kalau kita bicara kita sudah secara Nasrani, ya, apabila kita sudah katakan kita sudah dibaptis, dalam arti kata secara simbolis formalitas kita sudah terima Tuhan, pribadi Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, ya, sebenarnya gitu, kita sudah lahir kembali gitu, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal, hidup dan yang kekal gitu. Jadi, ya, kita mestinya harus melakukan firman Tuhan, teman-teman. Apabila kita secara formalitas simbolis sudah menerima Tuhan Allah, ya, sudah menerima firman Tuhan Allah dan pribadi Tuhan Allah, ya, saat dibaptis tadi, ya, waktu kita diselam atau dipercik pertama, berarti kita itu mati gitu, teman-teman. Ya, manusia lama kita itu mati. Nah, waktu kita keluar dari air gitu, atau percikan kedua, itu berarti kita sudah hidup dengan, ya, pola-pola yang baru. Nah, pola yang baru itu adalah, ya, pola-pola manusia baru, ya, pola-pola yang orang yang mau taat dan mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jadi hidup itu tidak bisa cuma dengan pikiran, perasaan, kehendak kita saja, tapi harus dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, apa yang dipikirkan perasakan oleh Tuhan gitu, melalui firman Tuhan dan roh Tuhan. Jadi di sini karena kita telah dilahirkan kembali, kita mesti ingat, ya, karena kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Tuhan Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, kitab 1 Petrus pasal 1, ya, dari ayat 1 sampai ayat 25. Jadi saya sudah selesai bacakan. Nah, ini saya coba balik masuk ke draft, teman-teman. Nanti saya coba sembari jelaskan pelan-pelan gitu. Maksudnya apa sih kalau pakai bahasa sehari-hari kita gitu. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 6, dasar dari rancangan dan kehendak Tuhan bagi keselamatan hidup yang kekal adalah hidup lahir kembali menjadi manusia baru yang penuh pengharapan, di mana akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan tidak dapat cemar, serta tidak layu dan tersimpan dalam surga. Bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kita seketika harus berdukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau kita simak di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 6, teman, dasar dari rancangan dan kehendak Tuhan bagi keselamatan hidup yang kekal. Ini kalau kita bicara mau menerima dasar kehidupan
ya, rancangan dan kehendak yang memang untuk keselamatan yang kekal yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita adalah kita harus hidup dengan lahir kembali, teman-teman. Jadi kita sudah tidak bisa lahir dengan cara-cara lama kita. Ya, cara-cara lama kita kan dengan hidup dengan hikmatnya kita sendiri, dengan hikmatnya manusia gitu. Bagaimana hidup dengan pikiran perasaan kehendaknya kita, atau pikiran perasaan kehendaknya manusia, atau pikiran perasaan kehendaknya duniawi gitu. Ya, ini yang mesti dirubah, teman-teman. Nggak bisa gitu. Jadi kita udah nggak bisa dengan cara yang lama. Kita mesti dengan pola-pola lahir kembali menjadi manusia baru, teman-teman. Manusia baru yang penuh pengharapan, di mana akan menerima suatu bagian yang tidak binasa dan tidak cemar serta tidak layu. Ya, satu-satunya itu ya kehidupan, mendapatkan keselamatan hidup di akhirat nanti, teman-teman, di dalam surga. Itu yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita, itu sebenarnya itu, teman-teman. Jadi jangan kita sekali-kali menilai kehidupan kita itu dari apa yang ditargetkan sukses oleh duniawi, apa yang ditargetkan bahagia oleh duniawi, dan apa yang bisa menjadi satu keangkuhan, kesombongan untuk memenuhi hal-hal duniawi, teman. Ini yang konyol kan ini gitu. Nah, Tuhan pengen pola pikir lama ini harus dibunuh, dimatikan gitu. Kita harus menjadi lahir kembali, menjadi ya hidup itu dengan hikmat yang dari Tuhan, teman. Hikmat yang Tuhan adalah pikiran, perasaan, dan kehendak yang dari Tuhan, ya sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan perintah peraturan firman-Nya. Dan untuk bisa mendapatkan ini, dan dikatakan kita mesti punya iman percaya, dan harus juga memiliki iman untuk kuat menderita dalam melakukan firman Tuhan, teman-teman. Kalau tidak akan bisa terjadi gitu. Nah, ini jadi yang disebut manusia baru itu seperti itu, teman-teman. Ya, untuk bisa mendapatkan suatu bagian yang tidak binasa dan tidak cemar serta tidak layu dan tersimpan di dalam surga. Bergembiralah akan hal ini. Nah, ini kembali lagi, kalau kita tidak ada iman percaya dan iman untuk menderita dalam menghadapi, melakukan firman Tuhan tersebut, rasanya kita tidak mungkin, teman-teman, bisa bergembiralah akan hal ini gitu. Jadi sekalipun sekarang ini kita seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan gitu, ya satu-satu yang bisa membuat kita bergembira ya tidak lain, teman-teman, ya iman, karena kita punya iman percaya kepada Tuhan, dan kita memiliki iman ya untuk bisa kuat gitu yang menghadapi penderitaan itu, sehingga ya penderitaan yang terjadi di dunia ini sebagai ujian cobaan proses iman kita ya bisa kita lalui, teman-teman, bahkan bisa dengan bergembira gitu. Maksudnya gitu, teman-teman. 1 Petrus pasal 1 ayat 7-11, berbagai pencobaan adalah cara dan proses kemurnian iman untuk mengasihi Tuhan. Walau kita belum pernah melihat Tuhan, tapi kita mengasihi dan percaya Tuhan dengan hidup bergembira dalam penderitaan hidup, karena ada sukacita yang mulia karena roh Tuhan, sehingga kita telah capai tujuan iman, yakni keselamatan jiwa kita. Jadi kalau kita lihat pola-pola pikir rohani itu memang agak aneh, teman-teman, berbeda sekali dengan pola-pola pikir duniawi gitu. Jadi di dalam 1 Petrus pasal 1 7-11 itu, berbagai pencobaan adalah cara dan proses kemurnian iman untuk mengasihi Tuhan. Ya, ini waktu kita dalam sisi rohani, ujian cobaan hidup dalam hal istilahnya melakukan firman Tuhan ini adalah bentuk-bentuk untuk memurnikan, proses untuk kemurnian iman kitanya, teman-teman ya. Dalam arti kata, waktu kita mengalami ujian cobaan oleh karena perintah peraturan firman Tuhan, melakukan perintah peraturan firman Tuhan, kita tahan tidak gitu untuk tetap bisa yang mengasihi Tuhan gitu. Nah, ini yang tidak mudah, teman-teman. Jadi kita harus ada proses kemurnian tadi gitu melalui ujian cobaan itu gitu. Nah, kita harus bisa percaya Tuhan gitu. Ya, bahwa kita belum pernah melihat Tuhan, tapi kita mengasihi dan percaya Tuhan gitu. Nah, ini kan bukan barang yang mudah, teman-teman. Ya, Tuhan tidak terlihat, tapi kita harus percaya dan mengasihi Tuhan gitu. Ini caranya bagaimana? Kalau tidak dengan iman, tidak adanya iman percaya, tidak adanya istilahnya iman yang bisa memperkuat kita untuk percaya dan melakukan firman Tuhan, kembali lagi karena oleh roh Tuhan, yang tidak mungkin bisa, teman-teman. Tidak mungkin bisa kita bisa percaya dan mengasihi Tuhan tanpa bisa melihat gitu. Orang dunia kan makanya tidak bisa, teman-teman. Orang dunia atau orang berkeyakinan
Ya, tidak bisa mengasihi Tuhan itu karena tidak realita melakukan tindakan gitu. Ya, melakukan firman Tuhan. Mereka tidak lakukan itu kok. Cuman di mulut saja, di bibir, di lidah saja mengatakan bahwa orang dunia atau orang berkeyakinan itu bahwa katakan bahwa dia percaya sama Tuhan. Ya jangankan manusia gitu, yang namanya iblis aja percaya sama Tuhan kok. Cuman yang bedanya si iblis itu kan tidak pernah mau gitu melakukan firman Tuhan. Nah kalau kita bukan iblis, harusnya ya kita mau teman-teman melakukan firman Tuhan. Beda dengan iblis gitu. Jadi di sini dikatakan kembali lagi ya, walau kita belum pernah melihat Tuhan, tapi kita mengasihi dan percaya Tuhan dengan hidup bergembira dalam penderitaan. Nah ini kan lucunya gitu teman. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, walaupun harus mengalami proses ujian hidup, ya dalam arti kata kalau secara duniawi adalah bentuknya penderitaan. Tapi karena kita ada roh Tuhan yang sudah ada di dalam kita, penderitaan itu adalah menjadi satu apa ya, sukacita karena apa? Karena kemuliaan tadi teman-teman. Jadi di sini dikatakan gitu ya, bergembira dalam penderitaan hidup karena ada sukacita yang mulia karena roh Tuhan itu. Jadi bagaimana caranya kita hidup dalam kenyataan di dunia itu menderita bagi orang dunia, katakan seperti itu. Tapi di dalam kita karena ada roh Tuhan, ya kita malah tetap bisa berbahagia teman-teman. Ada sukacita, ya sukacita yang mulia, yang tidak bisa diperkatakan kepada orang yang dunia atau orang berkeyakinan yang tidak mengerti akan firman Tuhan dan tidak pernah merasakan gitu, ya tidak pernah melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan itu. Jadi bagaimana ini pasti nggak nyambung teman, nggak mungkin apa yang bisa kita maksud itu bisa nyampe kepada orang dunia atau orang berkeyakinan yang memang tidak melakukan firman Tuhan gitu, tidak mengalami hal Tuhan gitu. Susah teman-teman. Jadi sama aja kalau kita bicara mengumpamakan salju itu seperti apa, tapi tidak pernah pegang salju. Ya mungkin kita bisa pegangnya paling kalau yang sebelum ke luar negeri, ke negara yang ada 4 musim gitu, ya pegang saljunya paling bisa diumpamakan itu seperti bunga es di lemari es aja. Tapi kan tidak bisa tepat sekali teman-teman. Ya mungkin kalau di kulkas itu apa bisa kedinginan atau kurang dinginnya, ini kan nggak bisa. Karena kita belum bisa merasakan, belum bisa mengalami secara benar-benar bahwa salju itu seperti apa gitu teman-teman. Nah ini ya urusan kita terhadap Tuhan pun sama teman. Jadi kalau kita tidak mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, kita itu tidak bisa mengalami Tuhan. Waktu kita tidak mengalami Tuhan, kita tidak bisa hidup blend gitu bersama dengan Tuhan. Harusnya kan hidup itu yang benar itu kalau bicara hikmat yang benar secara firman Tuhan gitu. Yang hidup itu harus benar-benar sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, sesuai dengan harus dengan target serupa dengan Nabi Isa-nya, serupa dengan apa yang diperintah dalam firman Tuhannya. Bahkan Tuhan Allah menghendaki ya supaya kita itu sempurna seperti Tuhan Allah gitu. Ya serupa dengan Nabi Isa. Nah meskipun karakter perbedaan ibarat kelas sempurna ini kan mungkin beda teman-teman. Kalau sempurna bagi Tuhan Allah dengan sempurna bagi Nabi Isa dan sempurna bagi manusia kita gitu. Ya pasti kesempurnaannya beda. Cuma Tuhan menginginkan kita untuk maksimal gitu. Bagaimana untuk bisa sesempurna mungkin dalam arti kata yang melakukan firman Tuhannya teman-teman. Jadi di sini diingatkan lagi kalau dalam bicara logika duniawi, yang namanya melakukan firman Tuhan itu adalah satu penderitaan di dunia karena dianggap tidak wajar dan bodoh. Tapi kalau kita mengalami Tuhan, kita hidupkan roh Tuhan, kita hidupkan firman Tuhan, yaitu ada sukacita yang mulia ya karena roh Tuhan tadi gitu. Sehingga kita telah ya itu secara nggak sadar kita telah mencapai tujuan iman yang bicara hidup itu demi keselamatan jiwa di alam akhirat yang kekal nanti teman-teman. Jadi pikiran perasaan kehendak kita di jiwa kita itu sudah dibawa ke pola-pola roh gitu. Bagaimana hidup bisa mendapatkan keselamatan akhirat di alam kekal nanti gitu. 1 Petrus pasal 1 ayat 12. Roh Tuhan yang membuat kita mampu beriman, yang mengubah dari hidup lama kita yang hanya dengan dasar berkeyakinan atas pikiran dan perasaan serta kehendak hidup dari diri sendiri gitu, bukan dari dasar melakukan firman Tuhan. Jadi berubah teman-teman. Di ayat 1 Petrus ayat 1 1 Petrus pasal 1 ayat 12 itu ya roh Tuhan yang membuat kita mampu beriman. Jadi kembali ke roh Tuhan lagi teman-teman. Ya roh Tuhan yang mampu membuat kita mampu beriman, yang mengubah
dari hidup lama kita yang hanya dengan dasar berkeyakinan diri sendiri, ya atas pikiran dan perasaan serta kehendak hidup dari diri sendiri atau mungkin dari manusia mungkin gitu, ya bukan dari dasar melakukan firman Tuhan, bukan dengan dasar perintah peraturan firman Tuhan gitu. Jadi ya kita kira-kira sendiri aja gitu. Jadi kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan ya pikiran perasaan kehendak kita, bukan dengan hikmat yang dari Tuhan, bukan yang dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah ini yang bahaya kan ini teman-teman. Banyak teman-teman akhirnya orang-orang seperti ini ya cuman bicara ya mengenal teori atau hukum-hukumnya, teori rohani itu, teori soal ketuhanan tadi teman-teman. Tapi mereka tidak mengalami gitu. Nah ini yang disebut ya kalau cerita pemahaman firman Tuhan dari sisi teori agama, teori rohani, ya disebutnya logos teman-teman. Berarti cuman tertulis dan berupa bentuk tulisan gitu dan bentuk hukum, cuman logos gitu aja teman-teman. Tapi kalau kita bisa mengartikan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, maka terjadi pikiran perasaan kehendak Tuhan yang terjadi dalam pengertian akan firman tersebut. Nah firman tersebut akhirnya mempunyai kuasa teman-teman. Nah kuasa itu yang disebutnya rema. Jadi firman yang digerakkan oleh Tuhan di dalam hati kita, itu kuasa itu namanya rema. Jadi beda sekali. Kalau rema itu artinya itu jadi banyak sekali gitu, berarti hidup, nggak ada batasnya, banyak sekali teman-teman. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13-16, pengharapan hidup baru kita adalah hidup dengan kasih karunia Tuhan dan hidup taat dan tidak takut, tidak turuti hawa nafsu dunia pada waktu masa kebodohan kita, tetapi kita hidup kudus dengan serupa pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan dalam firman Tuhan dan hidupkan roh Tuhan dalam roh kita gitu. Nah ini bedanya gini teman-teman. Jadi kalau kita lihat menyimak 1 Petrus pasal 1 ayat 13-16, pengharapan hidup baru kita, ini pengharapan hidup baru kita, ini benar-benar adalah hidup dengan kasih karunia Tuhan, bukan hidup dengan kekuatan kita sendiri atau hidup dengan mengandalkan kekuatan manusia gitu. Jadi hidup itu benar-benar murni-murni mengandalkan kasih karunia dari Tuhan, teman. Apa yang Tuhan berikan itu dalam hidup kita, itu yang kita andalkan, teman-teman. Dan ini sangat tidak disukai oleh orang dunia, teman-teman. Karena seolah-olah kita ini jadi tidak bisa apa-apa gitu. Ya kita ini tidak mampu apa-apa, tapi dasarnya semua atas kasih karunia Tuhan, atas pemberian dari Tuhan. Dan yang Tuhan ingin seperti itu, teman-teman. Supaya kita benar-benar bisa berharap dan berharap dan benar-benar mengandalkan Tuhan gitu. Yaitu kasih karunia Tuhan itu begitu bagi orang yang rohani, bagi versi firman Tuhan, bagi Tuhan gitu. Tuhan mengharapkan manusia itu hidup dengan mengandalkan kasih karunia dari Tuhan. Tapi kalau bicara orang dunia tidak mengharapkan itu, teman-teman. Karena kalau waktu dia mengharapkan kasih karunia Tuhan, akhirnya tidak ada kekuatan apa-apa. Jadi kalau ibaratnya orang tua yang duniawi katakan kepada anak-anaknya gitu, ya hidup itu harus benar-benar mandiri, harus bisa mengandalkan diri sendiri. Itu jadi akhirnya salah, teman-teman. Jadi akhirnya orang tersebut, ya anak-anaknya atau cucunya itu tidak pernah bisa mengandalkan Tuhan karena mereka dididik oleh orang tuanya untuk bisa mengandalkan diri sendiri. Harusnya kan tetap mengandalkan Tuhan dan hidup sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan. Harusnya seperti itu, teman. Yang benar seperti itu gitu. Jadi sekali lagi pengharapan hidup baru kita adalah hidup dengan kasih karunia Tuhan, bukan yang dari kekuatannya sendiri, bukan dengan mengandalkan diri sendiri, dengan hidup taat dan tidak turuti hawa nafsu dunia pada waktu masa kebodohan kita. Nah waktu kita belum mengerti akan firman Tuhan, kita hidup itu ya sesuai dengan pikiran perasaan kehendak kita dan juga sesuai dengan hawa nafsu kita, teman-teman. Yang firman Tuhan katakan, ya waktu kita hidup dengan pola-pola duniawi itu ya kebodohan gitu. Firman Tuhan katakan begitu. Meskipun orang balik lagi, orang yang bicara duniawi, orang berkeyakinan menganggap bahwa mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan itu adalah kebodohan juga bagi orang duniawi gitu. Nah ini jadi bertentangan, teman-teman. Jadi kita harus bisa seperti itu, tetapi kita hidup kudus dengan serupa pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan dalam firman Tuhan dan hidupkan roh Tuhan dalam roh kita. Jadi hidup yang benar itu ya apabila kita mengharapkan kasih karunia dari Tuhan, hidup kita itu dengan mengandalkan Tuhan itu gitu. Ya itu kembali lagi, teman-teman, kita harus bisa
hidup serupa dengan pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan dalam firman Tuhan, dan hidupkan roh Tuhan dalam roh kita. Dan ini tidak mudah teman-teman. Saya alami kehidupan saya sampai ini hari pun kadang-kadang masih bisa membuat ragu teman-teman, karena kita sudah benar-benar harus belajar hidup tidak sesuai dengan menuruti hawa nafsu dunia kita. Nah, sedangkan kita hidup di dunia ini, atmosfer duniawi, orang-orang dunia atau orang-orang berkeyakinan itu kan jumlahnya lebih banyak teman-teman. Jadi akhirnya ini yang membuat kita kadang-kadang labil, kadang-kadang goyah gitu. Ya seolah-olah kita ini kalau melakukan firman Tuhan gitu, ya dengan mengandalkan kekuatan roh Tuhan, kita itu jadi hanya menyimpang teman-teman, berbeda. Ya itu kembali dikatakan tidak wajar, bagi dunia tidak wajar. Nah, karena kita pernah hidup di menjadi manusia lama, kita belajar menjadi manusia baru. Tetap teman-teman, manusia lama ini yang kadang-kadang mungkin loh oleh bujukan oleh iblis itu yang selalu mengingatkan kita teman-teman, yang kita mau berubah manusia lama menjadi manusia baru itu, ya waktu bicara manusia lama berarti kita itu bisa memenuhi hal-hal duniawi, ya mentargetkan diri sukses duniawi dan mencari kebahagiaan duniawi gitu kalau cerita manusia lama kita. Nah, sekarang kita berubah menjadi manusia baru teman-teman. Manusia baru kita ini tidak mengharapkan hal-hal seperti itu. Ya target manusia baru ini adalah bagaimana mencapai kekekalan di dalam akhirat, hidup kekal dalam akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat nanti, dan bagaimana bukan tinggal di dunia ini, bukan tinggal di dunia untuk memenuhi nafsu-nafsu duniawi, tapi bagaimana kita meninggalkan dunia untuk masuk ke dalam kehidupan di dalam sorga teman-teman. Jadi beda sekali teman-teman antara yang disebut manusia lama dengan manusia baru, itu berbeda sekali. Dan ini yang kadang membuat kita ragu teman-teman, bahkan bisa depresi gitu. Ya salah atau tidak ya? Karena kalau ibaratnya kita berjalan gitu teman-teman, misalnya tempat penjualan, kita pengen nonton suatu lomba gitu, tempat penjualan karcisnya itu, tiketnya itu ada di kiri, semua orang pada jalan ke kiri gitu. Ya seolah-olah orang dunia seperti itu. Nah, kita seolah sebagai manusia baru itu, kita jalan ada di arah ke kanan teman. Dan ke kanan itu istilahnya banyak sekali rintangan gitu, ya banyak sekali lubang, banyak sekali halangan-halangan gitu. Nah, ini terkesan kan, kenapa ya kok orang-orang dunia ambil jalan yang ringkes aja ke kiri semua, dalam arti kata kalau firman Tuhan katakan pintunya lebar gitu. Nah, kitanya teman-teman yang hidup, yang pengen menjadi manusia baru, seolah ketemu hidup dengan pintu yang sempit gitu, ya jalan yang susah, pintu yang sempit. Nah, ini kadang-kadang membuat kita ragu sendiri teman-teman. Nah, ini kalau kita tidak benar-benar tidak beriman, percaya, dan tidak beriman untuk memiliki kekuatan menderita gitu bersama Tuhan di dalam roh Tuhan, dalam firman Tuhan, ini tidak mudah teman-teman. Menjadi manusia baru itu tidak mudah gitu. 1 Petrus pasal 1 ayat 17-21, berubahlah hidup percaya Tuhan dengan benar, dengan hidupkan roh Tuhan, yakni hidup sesuai dengan perasaan dan kehendak Tuhan, sesuai firman Tuhan. Tidak hidup hanya oleh hikmat manusia yang hanya dari dasar teori atau hukum beragama dan liturgi, tata cara beragama, serta tumpahkan pujian dan penyembahan hanya dari sisi tubuh dan jiwa saja, tanpa kaitkan dengan hidupkan roh kita. Jadi orang dunia kalau saya pelajari teman-teman, banyak sekali, khususnya orang berkeyakinan teman-teman. Jadi kalau saya pribadi, saya sering sharingkan, saya ini sudah sepuh teman-teman. Untuk secara simbolis, formalitas saya terima Tuhan itu kan di usia 47 tahun teman. Rasanya ya sudah terlambat ya, udah sepuh sekali gitu. Nah, sedangkan keluarga saya atau teman-teman saya itu, karena saya sekolah sejak taman kanak-kanak itu di sekolah Nasrani gitu, meskipun saya bukan Nasrani gitu, ya akhirnya saya mengenal kehidupan orang-orang Nasrani ya dari sejak saya taman kanak-kanak itu teman-teman. Ya taman kanak-kanak itu, jadi akhirnya waktu berkembang dari taman kanak-kanak menjadi SD. Nah, di SD sudah mulai ada teman-teman yang mungkin keluarganya ya, atau mungkin yang sudah cukup SD tapi dengan pola pikirnya sudah lebih panjang, sudah minta dibaptis teman-teman. Keluarganya atau personal anak-anak itu yang minta dibaptis gitu. Tapi pada umumnya sih biasanya belasan teman-teman. Umum-umum sebelum menjelang remaja itu ya anak-anak SMP lah kurang lebihnya gitu. Ya itu sudah mulai banyak yang dibaptis teman-teman. Dibaptis ya untuk bisa simbolis formalitas menerima Tuhan.
Dan saya lihat sampai ini hari teman-teman saya itu kan masih tetap ada beberapa orang, mungkin banyak lah, masih kita saling kenal gitu. Ya sampai dari mulai kita bicara TK sampai umur setelah pensiun ini, ya kita banyak kenal teman. Dan saya kadang-kadang bingung juga, banyak sekali orang-orang teman-teman rohani saya yang sudah terima Tuhan secara simbolis formalitas sejak umur belasan itu, anggaplah 15 gitu. Tapi kalau saya lihat perjalanan rohaninya sampai ini hari tidak berkembang sama sekali loh teman. Saya juga bingung gitu. Kenapa gitu? Ya, jangan-jangan membaca firman Tuhan pun tidak pernah loh satu kali khatam gitu. Jadi dasarnya mereka itu cuma bicara bahwa ya saya percaya Tuhan dan mengenal Tuhan itu ya dari apa? Nanti dia cerita alasan tuh, dari buku renungan ke, dari sharing ke, dari waktu kapan ketemu sama si mentor rohani ke, atau ketemu rohani. Ya paling alasannya itu teman-teman. Tapi prinsipnya dia tidak masuk ke dalam ya melakukan firman Tuhan itu sebagai peta kebenaran hidup mereka gitu. Itu banyak sekali teman-teman. Bahkan apabila saya berlaku seperti ini saja, saya malah dianggap aneh gitu. Ya saya dianggap nggak wajar, saya dianggap bodoh, saya dianggap gila gitu. Ya bisa begitu teman-teman gitu. Kenapa? Karena kalau saya pelajarin mayoritas ya keluarga saya, teman-teman saya yang sudah dari umur belasan tahun terima Tuhan gitu. Nah kalau sepantar dengan saya, mereka sudah berjalan berapa lama teman-teman? Ya dia itu mungkin sudah 40-50 tahun gitu, sudah mengenal sudah terima firman Tuhan dan Tuhan secara pengakuannya seperti itu teman-teman. Makanya tadi saya katakan mereka itu benarnya bukan percaya Tuhan, tapi orang yang punya keyakinan, percaya diri, yakin bahwa menerima Tuhan itu dengan pikiran perasaan kehendaknya sendiri saja teman-teman. Ya pikiran perasaan kehendaknya si manusia itu sendiri gitu. Nah akhirnya ya tidak memerlukan firman sebagai peta kebenaran hidupnya, tidak pernah mengenal dan mengerti bahwa untuk bisa mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan itu harus bisa menghidupkan roh Tuhan. Mereka tidak punya pengertian semacam itu teman-teman. Jadi pengenalan firman Tuhan juga tidak dalam karena memang dia tidak pernah membaca firman Tuhan secara khatam gitu. Ya padahal kalau firman Tuhan yang saya alami gitu, ya apabila kita mau benar-benar tergerak untuk mencari firman Tuhan, itu biasanya kalau kita lagi haus sekali, setengah tahun selesai teman-teman. Khatam itu gitu, khatam dalam arti kata satu putaran ya dari kitab perjanjian baru. Kalau saya bacanya saya balik gitu, kitab perjanjian baru gitu, dari kitab Matius sampai Wahyu, nanti saya nyambung lagi kitab perjanjian sama Ayub gitu. Itu biasanya setengah tahun kalau kita haus, kita bisa habiskan satu khatam kali, satu putaran itu. Nah, mestinya kalau kita mau lebih-lebih santai mungkin 9 bulan, setahun itu bisa gitu. Jadi kalau kita misalnya kita benar-benar tergerak untuk mau mencari Tuhan dari umur 15 tahun gitu, ya harusnya kalau sudah mencapai masa pensiun aja, pensiun dunia 55 tahun gitu, berarti dia punya peluang 40 tahun teman. 40 tahun itu sebenarnya kalau mau di rata-rata harusnya sudah 40 kali baca loh teman. Apabila kita anggap range-nya itu setahun sekali putaran gitu, atau anggap separuhnya udah gitu, ya paling kan 20 kali. Dan kalau sampai kita sudah baca firman Tuhan itu khatam belasan atau puluhan kali, nah ini baru dapat teman-teman, dapat pengertian yang dari Tuhan bahwa untuk bisa lebih mampu mengerti firman Tuhan itu ternyata tidak cuma cukup bagaimana kita menggali secara pribadi kita, hikmat kita dari pikiran perasaan kita itu menggali akan firman Tuhan. Ternyata nggak bisa teman-teman. Jadi harus bisa menghidupkan roh Tuhan untuk mampu mengerti firman Tuhan. Sehingga waktu kita menghidupkan roh Tuhan, yang namanya firman Tuhan itu bisa berbalik teman-teman. Ya, lahir pengertian dari pikiran perasaan kehendaknya Tuhan sendiri, bukan dari pikiran perasaan kehendak kita gitu. Kalau dari pikiran perasaan kehendak kita jadi nggak nyambung teman-teman. Nah ini yang bikin kacau itu ya kembali lagi membaca firman itu, kalau misalnya dari pikiran perasaan kehendak kita ya akhirnya menjadi logos gitu, menjadi teori atau menjadi hukum yang baku. Tapi waktu kita mempelajari firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, ini akhirnya menjadi rema teman-teman. Ya firman itu jadi hidup gitu. Nah ini yang Tuhan inginkan, itu rema, firman yang hidup teman-teman. Jadi waktu kita bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita, ya pengertian firman yang berubah dan kita jadi mampu untuk lebih mampu mengerti firman Tuhan teman-teman. Bahkan roh Tuhan itu menjadi iman kita dalam hal
kuat menderita itu ya, dalam hal melakukan firman Tuhan itu. Jadi kembali lagi, roh Tuhan itu berfungsi bisa meningkatkan iman percaya kita kepada firman Tuhan dan Tuhan Allah. Tapi sebaliknya teman-teman, roh Tuhan itu bisa meningkatkan iman kita dalam hal menghadapi penderitaan tadi. Jadi kita punya kekuatan iman gitu untuk tetap berani melakukan firman Tuhan meskipun dalam kondisi orang dunia katakan menderita hidupnya teman. Tapi ada sukacita yang mulia tadi yang dari Tuhan tadi gitu. Jadi ini berubahlah hidup percaya Tuhan dengan benar, dengan hidupkan roh Tuhan, yakni hidup sesuai dengan perasaan dan kehendak Tuhan, sesuai firman Tuhan, tidak hidup hanya oleh hikmat manusia yang tadi kan, yang hanya dari dasar teori atau hukum beragama, ya biasanya umum gitu, cuma melakukan agama ritual aja gitu, liturgi ada, tata cara agama saja, bahkan kalaupun sampai misalnya pujian dan penyembahan pun bentuknya itu ya cuma dari nyampe ke jiwa saja teman-teman. Jadi tidak ada bedanya menyanyikan lagu religi, lagu rohani dengan lagu penghibur jiwa itu ya tidak beda teman-teman. Nah padahal kan beda sekali. Kalau di Nasrani itu yang namanya pujian penyembahan itu lagu itu bisa jadi bermakna dua teman-teman. Bermakna sebagai memang hiburan jiwa, tapi bisa juga sebagai bentuk pujian penyembahan untuk Tuhan gitu. Nah ini bedanya gitu teman-teman. Kalau di Nasrani musik itu, lagu itu bisa berarti ganda teman-teman. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Satu-satunya agenda hidup kita setelah kita lahir baru adalah hidup berkenan kepada Tuhan, serupa dengan Nabi Isa, dan hidup dengan berjalan sesuai kehendak firman Tuhan dan roh Tuhan. Nah ini kalau kita kembalikan lagi jadi apa sih gitu ya agenda hidup kita. Nah, kalau kita bicara agenda hidup kita dari sisi manusia gitu, dari sisi duniawi, dari sisi orang yang berkeyakinan, bahkan dari iblis, ya yang namanya agenda hidup kita bagaimana mencari target sukses duniawi teman-teman, bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, ya bagaimana bisa memenuhi nafsu-nafsu dunia dengan segala macam cara dihalalkan gitu. Itu cerita agenda hidup kita apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan teman-teman. Tapi apabila kita sudah bicara saya percaya Tuhan, ya saya mengasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan, saya mau taat dan mampu melakukan firman Tuhan. Ini ceritanya beda teman-teman. Jadi bagaimana caranya agenda hidup kita itu berubah, bukan bagaimana mencari target sukses duniawi, bahagia duniawi dan pemenuhan nafsu duniawi, tapi berubah teman-teman. Bagaimana target hidup kita adalah mencapai keselamatan di akhirat seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita, ya supaya istilahnya bisa mendapatkan damai sejahtera di akhirat gitu ya, sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan, dan juga bagaimana caranya bisa tinggal hidup di dalam surga, di dalam akhirat teman-teman. Nah ini semua teman-teman, semua ini harus terkait teman-teman dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak hidup dengan melakukan firman Tuhan, ya kita tidak mungkin bisa teman-teman masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, mendapatkan keselamatan akhirat dan sejahtera di akhirat dan masuk dalam surga. Itu nggak mungkin teman-teman. Jadi kita harus benar-benar mau gitu dan mampu melakukan firman Tuhan. Nah berulang kali saya katakan untuk mampu melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mampu melakukan firman Tuhan, bisa mengalami Tuhan apabila kita tidak mengerti akan firman Tuhannya teman-teman. Kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu, ya nggak mungkin. Ya berarti kita harus mengerti dulu teman-teman. Nah untuk mengerti itu kan butuh kenal teman-teman. Kalau tidak mengenal bagaimana bisa mengerti gitu. Nah untuk bisa mengenal ini kita harus punya kemauan ya untuk mencari firman Tuhan gitu. Ya nah ini kembali lagi seperti di kitab Matius pasal ayat 6. Pasal 6 ayat 33, ya Tuhan perintahkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nah problemnya kita mau tidak gitu, mau taat, mau mengasihi, mau benar-benar melakukan firman tidak. Ya kalau kita bicara percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, ya bentuknya kan tindakan gitu. Nah kalau memang ada perintah seperti itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu. Nah apakah kita mau melakukan itu? Tidak teman-teman. Kalau kita tidak mau melakukan itu, bagaimana kita bisa ngomong kita percaya Tuhan, bagaimana kita taat Tuhan, bagaimana kita percaya Tuhan dan apa jadi mau hidup mengandalkan? Nggak bisa teman-teman. Mengasihi Tuhan nggak mungkin gitu. Jadi satu-satunya jalan untuk kita bisa melakukan, kita bisa bicara percaya Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan itu ya tidak ada cara lain teman-teman. Bagaimana kita harus berani ya melakukan tindakan untuk bisa mau mengenal
Tuhan dan firman Tuhan, mengerti dan mampu mengerti akan firman Tuhan dan Tuhan pribadi, dan juga melakukan firman Tuhan, teman. Yaitu nggak jauh-jauh harus menghidupkan iman percaya dan juga iman kuat menderita dalam waktu melakukan firman Tuhan. Mudah-mudahan pagi ini teman-teman, dengan sharing dengan tema iman bukanlah keyakinan jiwa kita saja, tetapi tindakan untuk mau taat dan mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman bisa tangkap dan bisa lakukan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.